Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Mita Dwi, apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, saya Anggita mau membeli obat sesuai yang ada di dalam resep ini. Baik Ibu, apakah benar atas nama Ibu Kokom dengan alamat Sunggo Imogiri? Iya Mbak, benar. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu Ibu Anggita dengan siapanya Ibu Kokom? Saya anaknya Ibu Kokom Mbak. Baik Ibu, apakah Ibu punya waktu konseling sebentar? Iya Mbak, silahkan. Baik Ibu, apakah Ibu Kokom ada alergi obat atau tidak ya? Tidak Mbak. Baik, Bu, sebelumnya apakah Ibu Kokom mengonsumsi obat selain yang ada di resep? Tidak Mbak. Baik, Bu, perihal masalah makanan atau minuman untuk diabetes bagaimana ya sehari-harinya? Untuk sehari-harinya, sering makan makanan yang berminyak, tinggi lemak, dan tinggi gula. Tapi sudah saya kurangi. Dan untuk minuman yang manis-manis sudah saya ganti dengan air putih. Karena setahu saya kalau diabetes tidak boleh kebanyakan yang manis-manis. Baik, Bu, hal-hal yang Ibu ketahui tentang penyakit cukup banyak. Penyakit gula ini memang tidak dapat disembuhkan, tetapi masih dapat dikendalikan dengan cara minum obat dan memperbaiki gaya hidup Ibu. Di mana salah satunya dengan mengatur pola makan dan membiasakan diri berolahraga sehingga Ibu Kokom dapat menghindari diri dari perkembangan. Selain itu, untuk makan nasinya bagaimana ya, Bu? Untuk nasinya hanya beberapa sendok saja, Mbak. Baik Bu, sudah benar cara Ibu untuk menyembuhkannya. Selanjutnya, apakah Ibu Kokom rutin mengonsumsi obat? Kadang-kadang tidak diminum, Mbak. Apakah Ibu Kokom merasa ada perbedaan terhadap keadaan kesehatan Ibu saat minum obat dan tidak minum obat? Sekarang gula darah Ibu Kokom sering naik, Mbak, dan cepat capek. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan Ibu Kokom tidak rutin minum obat? Bosen, Mbak, katanya capek, sering minum obat tiap hari. Sebaiknya diminum rutin ya Bu, sesuai resep dokter. Oh iya Bu, tadi dokter berkata apa ya Bu tentang penggunaan obat? Untuk obat diabetes, Mbak, Baik Bu, apakah aturan pakai dari obat ini sudah dijelaskan oleh dokter? belum, Mbak. Baik Bu, saya jelaskan cara penggunaan obat pioglitazone diminum 1 kali sehari 1 tablet tiap pagi setelah makan. Untuk obat glibenclamid 2 kali sehari 1 tablet diminum bersama sarapan pagi dan malam. Dan untuk insulin Novominya disuntikkan 3 kali sehari sebanyak 20 siu. Mohon maaf Bu, apakah sudah tahu cara penggunaan insulin ini Bu? Belum, Mbak. Baik Bu, saya akan jelaskan untuk insulin Novomix langkah yang pertama cuci tangan terlebih dahulu. Siapkan jarum, buka tutup pen insulin, kemudian pasang jarum pada pen insulin. Campurkan insulin dengan menggoyangkan pelan-pelan agar tercampur homogen. Kemudian buka penutup jarum, putar insulin sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter. Kemudian suntik tegak lurus 90 derajat antara pena dan bagian yang disuntikkan. Tekan hingga skala kembali ke angka 0. Tahan selama 10 detik, lepaskan jarum dengan tutupnya. Kemudian buang di tempat yang sudah disediakan. Jangan menyimpan insulin dengan jarum terpasang. Dan kemudian cuci tangan kembali. Untuk penggunaannya di bagian mana saja ya, Mbak? Bagusnya di perut, paha, atau pantat. Lengan tidak direkomendasikan karena menyuntikkan bisa mengenai otot. Oh, baik Mbak, saya akan mengingatnya. Untuk efek samping dari masing-masing obat apa ya, Mbak? Baik Bu, saya jelaskan untuk obat pioglitazone dan obat glibenclamid hanya 20% pasien kemungkinan mengalami nyeri kepala, kembung, nyeri tenggorokan, dan berat badan naik. Sedangkan untuk insulin memiliki efek samping tertentu sesuai dengan masing-masing seperti hipoglikemia, reaksi pada tempat injeksi, dan edema.
Oh iya Bu, sekedar mengingatkan bahwa diresep dikatakan untuk kontrol kembali. Jadi besok kembali kontrol ya Bu, sesuai anjuran dokter. Apakah masih ada yang ditanyakan Bu? Tidak, Mbak, sudah jelas. Baik Bu, mohon maaf untuk tanda tangan di tempat yang sudah disediakan. Diberi nama terang dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Baik, Mbak, saya sudah mengisi nama dan nomor telepon. Baik Bu, terima kasih sudah datang ke apotek kami. Semoga lekas sembuh dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Bu, hati-hati di jalan.